Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak dan Ibu serta jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa pada malam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah yang sering kita ulang-ulang baca adalah Al-Fatihah. Dalam ayat pertama ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kalau kita hayati betul-betul makna Bismillahirrahmanirrahim ini, itu sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah usaha untuk membangun ma'iyatullah, membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu artinya bahwa iradah dan kudrat kita atau keinginan dan kemampuan kita disandarkan kepada iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala, keinginan dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai seorang pribadi yang muslim, yang tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali ingin melakukan suatu pekerjaan, tentu ia senantiasa memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ia tahu bahwa ia adalah sebagai seorang manusia yang lemah, yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa tanpa ada dukungan daripada irada dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali melihat sejarah para nabi dan rasul, kita bisa melihat bahwa betapa dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim ini dalam kehidupan beragama dan bersosial. Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau berdakwah kepada umatnya pagi dan petang, siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, bahkan beliau berdakwah lintas generasi. Sebab beliau diberikan suatu mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, 950 tahun. Hampir seluruh waktu dihabiskan oleh beliau untuk berdakwah kepada kaumnya. Tetapi hanya 1, 2, dan dapat dihitung jari orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, di saat dia melihat bahwa dakwahnya tidak akan bertambah lagi orang yang beriman, maka ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah akan menurunkan azab kepada kaumnya, yaitu banjir tsunami. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat perahu. Dan ketika sampai masanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam perintahkan orang-orang yang beriman untuk naik ke perahu. Sehingga kemudian orang-orang yang beriman tersebut berlomba-lomba naik ke perahu. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan bahwa bukanlah perahu yang akan menyelamatkan kita. Tetapi sesungguhnya yang akan menyelamatkan kita adalah Rabbul Asbab, Allah Subhanahu wa taala, pemilik asbab. Sehingga diperintahkanlah kepada kaumnya untuk membaca bismillah sebelum naik ke perahu. Wa qala rkabu fiha bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Wahai kaumku, jangan langsung naik ke perahu, jangan langsung naik ke kapal ini, tetapi katakanlah sebelum naik ke kapal ini, bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada irada dan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan perahu ini dan menyebabkan perahu ini berhenti. Inna rabbi lagafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tsunami kemudian datang. Yang digambarkan bahwa tsunami tersebut setinggi gunung, melibas seluruh apa yang dilewati. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, hewan-hewan, bangunan-bangunan, semuanya luluh lantah dihantam oleh tsunami yang begitu dahsyat. Tetapi anehnya,
Setiap kali gelombang tsunami ini berinteraksi dengan perahunya Nabi Nuh alaihissalam, maka setiap kali ombak yang besar itu, gelombang yang dahsyat itu sampai kepada perahunya Nabi Nuh alaihissalam, setiap kali itu pula dia menjadi reda. Dan setiap kali yang melewati, mengganas kembali. Dan itu bukan hanya terjadi dalam waktu beberapa menit, tetapi itu terjadi 40 hari, 40 malam dihantam tsunami alam semesta ini, tetapi gelombang dahsyat itu setiap kali sampai ke perahunya Nabi Nuh alaihissalam, setiap kali pula itu menjadi lunak. Mengapa demikian? Karena di dalam perahu itu ada Nabi Nuh alaihissalam, di dalam perahu itu ada orang-orang yang beriman yang mengatakan sebelum naik ke kapalnya, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Orang-orang yang menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan irada dan kudratnya, keinginan dan kemampuannya kepada irada dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa melihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau berdakwah, beliau senantiasa mengundang para petinggi-petinggi negaranya. Pada suatu saat beliau rapat, ternyata salah satu di antara wakil daripada rakyatnya tidak hadir, yaitu burung hudhud, yang menyebabkan kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam murka. Tetapi tidak jauh dari tempat pertemuan tersebut, burung hudhud itu menyampaikan informasi bahwa ia baru saja reses dari tempat yang jauh. Ternyata di tempat yang jauh, dia menemukan satu fakta, ada satu kerajaan yang luar biasa diperintah oleh seorang ratu, tapi sayang ratu serta rakyatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia justru menyembah kepada matahari. Sehingga kemudian Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis. Dan Nabi Sulaiman sebagai Nabi, seorang Nabi dan Rasul, tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi ia menyandarkan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun kemudian menulis dalam suratnya, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Memulai suratnya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi setelah surat itu sampai kepada Ratu Balqis? Bukan hanya Ratu Balqis, tetapi mulai daripada ratunya sampai kepada seluruh rakyatnya, kemudian berbondong-bondong datang menemui Nabi Sulaiman alaihissalam dan menyatakan keimanannya. Begitu dahsyatnya penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai satu pekerjaan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW, beliau ketika bertahanus pada detik-detik dilantiknya beliau menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka pada suatu malam datanglah Jibril dan dia menyampaikan, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawab sesuai dengan realitas dirinya, ma'ana biqari, saya tidak pintar membaca, sebab beliau tidak pernah belajar membaca dan menulis. Bagi kita umatnya tentu tidak tahu membaca dan menulis adalah suatu kekurangan, tetapi bagi Nabi Muhammad SAW, tidak tahu membaca dan menulis adalah merupakan suatu kelebihan, karena tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi alasan bagi orang kafir menuduh Rasulullah SAW bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada beliau adalah merupakan suatu hasil bacaan terhadap kitab-kitab samawi sebelumnya. Sehingga kemudian Jibril mengulangi kembali, Iqra. Maka Rasul pun tetap juga mengulangi kembali, ma'ana biqari, saya tidak tahu membaca. 3 kali diulangi Iqra, tetap jawabannya ma'ana biqari. Maka diajarlah Rasulullah SAW bahwa kemampuan itu jangan disandarkan kepada irada dan kudratmu, keinginan dan kemampuanmu, tapi sandarkanlah kepada irada dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah, tetapi sebelumnya bacalah bismillahi, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Sehingga kemudian setelah Rasulullah membaca bismillah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membukakan babul ma'rifah, pintu ma'rifah, pintu ilmu pengetahuan, sehingga pada saat itu pun Rasulullah SAW mendapatkan ilmu laduni, yaitu Rasul pintar membaca dan menulis. Oleh karena itu, kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, selalu kita diajar untuk memulai perbuatan tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rasulullah SAW, kullu amalin, menyebutkan bahwa kullu amalin dzibalin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta.
Setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sadar, tapi kita tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa akta, maka itu terputus pahalanya. Mungkin kita hanya mendapatkannya saja kebaikan-kebaikan di dunia, tetapi tidak ada kebaikan-kebaikan sampai kepada hari akhirat sebagai suatu kehidupan yang abadi bagi kita. Tetapi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali kita ingin melakukan suatu kebaikan, maka sungguhnya itu merubah perbuatan tersebut menjadi satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pergi ke tempat pekerjaan kita, lantas kita menyandarkan dan membangun ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya sejak kita tinggalkan rumah kita sampai nanti kita kembali ke rumah kita, itu terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita dari awal menyandarkan iradah dan kudrat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, agar senantiasa membangun ma'iyatullah, membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan melatih diri senantiasa memulai sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada ayat ini di ujungnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim, itu menunjukkan bahwa bagaimanapun kesalahan kita, bagaimanapun kekurangan kita, jangan pernah kita takut atau kita enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah yang sempat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan khususnya untuk diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.